Shalom, selamat malam, selamat berkumpul di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini kita kembali dihantarkan Tuhan bersama-sama masuk di dalam ibadah doa puasa kita. Mari saudara-saudara kita senantiasa bertekun di dalam doa puasa agar Tuhan berkenan mencurahkan kuasa-Nya dalam seluruh kehidupan kita. Saat ini kita akan memulai ibadah kita agungkan namanya, kita puji Dia. Kita sembah Dia dengan pujian yang mengatakan, Roh-Mu yang hidup. Mari buka hati kita saudara-saudara. Buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu. Buka hati
Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puja, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau, sehingga hari ini Engkau kumpulkan kami bersama-sama, walaupun kami melakukan ibadah hari ini melalui online, tapi kami percaya Engkau hadir melawat seluruh kehidupan kami, Engkau hadir mengurapi seluruh kehidupan kami, dan Engkau berkenan mencurahkan Roh Kudus di dalam seluruh kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa membuka hati kami, agar Engkau masuk dalam seluruh kehidupan kami dan berdoa atas seluruh kehidupan kami. Bapa, kami rindu Engkau menyertai ibadah kami sepanjang hari ini, dari awal hingga pada akhir ibadah kami. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela, Tuhan yang menolong, agar ibadah kami berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak yang daripada-Mu. Kami siap Tuhan beribadah, kami siap untuk memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kalau Roh Kudus turun atas kita, kita senantiasa akan maju memuji nama-Nya. Di dalam Tuhan akan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada pembelaan. Kita kata Gubernur yang mengatakan, gerakan Allah mulailah. Maju terus, maju terus. Haleluya. Biarlah kita senantiasa umat yang ada tempat ini mau maju, meninggikan namanya, mengagungkan namanya. Biarlah kegerakan Allah terjadi atas seluruh kehidupan kita semua. Kita mengangkat lagu cinta yang mengatakan, api kemuliaannya.
semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gerakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah api kemuliaan Tuhan. Kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Hanya Yesuslah Raja yang layak kita sembah, kita agungkan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudara siapkan hati kita. Kita membuka seluruh telinga kita buka hati kita. Agar firman yang kita terima di malam hari ini tidak sia-sia, tapi itu boleh ada dalam seluruh kehidupan kita semua. Kita menjadi umat yang bertumbuh, berbuah bertumbuh dan berbuah-buah. Kita angkat lagu yang mengatakan, berhembuslah Roh Kudus. Di tempat ini berembuslah
Dicurahkan di hati kami Tuhan. Dicurahkan di hati kami. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Kami rindu Roh Kudus itu berhembus di dalam seluruh kehidupan kami, yang memberikan kuasa dan urapan atas seluruh kehidupan kami, agar kami menjadi saksi, menjadi terang, dimanapun kami berada, seturut dengan kehendak yang daripadamu saja. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan suara-Mu. Biarlah ya Bapa, Engkau berkenan kiranya nyatakan kuasa di dalam seluruh kehidupan kami, melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan. Berkati dan urapilah hamba-Mu, yang akan mewartakan kebenaran firman-Mu bagi kami di malam hari ini. Roh Kudus yang turut atas seluruh kehidupannya, sehingga setiap firman yang disampaikan dapat kami terima. Dan biarlah ya Tuhan firman-Mu itu bertumbuh dan berbudi dalam seluruh kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan hamba-Mu yang mau taat, yang mau setia di dalam mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Kembali kita berjumpa dalam ibadah doa 10 hari. Ibadah penantian curahan kuasa Roh Kudusnya. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam kitab Yehezkiel 36 ayat 26 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Amin. Tema dari firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini adalah terimalah Roh Kudus. Tema ini berbicara tentang bagaimana menerima Roh Kudus. Jikalau kita menerima Roh Kudus, berguna untuk menghadirkan damai sejahtera dan memampukan kita untuk melayani serta mengampuni. Pembacaan kita dalam kitab Yehezkiel 36 ayat 26 sampai dengan 27 adalah tentang janji Allah untuk memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Janji ini diberikan kepada bangsa Israel yang dinubuatkan oleh Nabi Yehezkiel, di mana pada masa-masa waktu itu bangsa Israel masuk dalam masa pembuangan karena mereka memberontak dan pembangkangan terhadap perintah Tuhan serta pemimpin yang diutus oleh Allah. Pembangkangan dan pemberontakan yang terjadi yang dilakukan oleh bangsa Israel antara lain penyembahan berhala, ketidaksetiaan, pemberontakan terhadap pemimpin mereka yaitu Musa, ketidakpercayaan mereka untuk masuk ke tanah Kanaan, dan kebebalan hati mereka dan penolakan terhadap Nabi. Dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, saat kita membaca pembacaan firman Tuhan saat malam hari ini yang dituliskan oleh Nabi Yehezkiel ini, kita masuk dalam pembahasan, yaitu yang pertama
Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hati yang baru dan roh yang baru yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah melalui suatu proses, yaitu kelahiran kembali dan kelahiran baru. Ketika kita dilahirkan kembali, kehidupan yang baru yang dari Tuhan diberikan kepada kita, yang mengubah segenap kehidupan kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah, menjadi ciptaan yang baru. Hati yang baru adalah suatu anugerah Allah yang diberikan kepada kita, bukan hasil usaha kita semata-mata, bukan. Tujuan hati yang baru adalah agar manusia takut kepada Tuhan. Agar manusia itu hanya mengakui hanya Tuhanlah yang menjadi juru selamat kita. Hati yang baru itu adalah taat hidup dalam kesucian, tidak lagi hidup dalam kedagingan. Hati yang baru adalah hati yang diubahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita ingin memiliki kerinduan serupa dengan Kristus, banyak hal yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup seperti Yesus, hidup tanpa celah, hidup penuh dengan kekudusan. Roh yang baru ini berkaitan erat dengan apa yang dinamakan dengan Roh Kudus. Karena Roh Allah ada berdiam dalam diri kita sebagai kita manusia ciptaan Allah. Allah yang selalu menuntun dan memelihara segenap kehidupan kita, sehingga kita diberi kesadaran kepada kita untuk kita hidup menurut ketetapannya. Seperti apa yang kita baca dalam Yeskiel 36 ayat 27 tadi dikatakan, Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kita harus memiliki roh yang baru. Kalau kita memiliki roh yang baru, berarti kita harus mengalami kelahiran kembali. Seperti yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes 3 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sangat kita butuhkan dalam setiap kehidupan kita, setiap kita orang yang percaya. Orang yang masuk dalam kerajaan Allah adalah harus melalui pertobatan, kelahiran kembali secara rohani, dan memiliki iman yang teguh dan yang taat kepada Yesus Kristus. Kerajaan Allah bukanlah tempat secara fisik, saudara-saudaraku, melainkan pemerintahan Allah
yang berdaulat atas hidup seseorang yang percaya, yang hidupnya penuh dengan ketaatan dan kasih yang daripada Tuhan. Dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudaraku, kita sebagai orang yang percaya, kita harus wajib untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita boleh mencari segala sesuatu. Tetapi yang lebih penting adalah kita harus mencari dahulu apa yang namanya kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan Allah kepada kita. Itulah prinsip kita sebagai kita orang yang percaya kepada Kristus. Kita harus mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Roh yang baru adalah memampukan seseorang untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh serta taat dan tidak lagi terikat dengan kegelapan. Kalau kita memiliki roh yang baru, tentu hidup kita tidak terikat lagi oleh kegelapan. Karena kita dijadikan menjadi anak-anak terang. Roh yang baru adalah kuasa Roh Kudus yang memperbaharui hati manusia, yang kita memiliki komitmen secara total untuk hidup kudus dan taat kepada Allah. Roh yang baru adalah bukti dari hati yang telah disucikan dan kita terima dari Tuhan. Dan kita harus tetap untuk melayani Tuhan dengan sukacita dan memiliki semangat dan keberanian yang daripada Yesus. Janji ini bukan hanya saja kepada bangsa Israel, roh yang baru dan hati yang baru. Ini merupakan janji juga kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, Allah Juru Selamat kita yang hidup. Dia akan memberikan roh yang baru, yaitu Roh Kudus. Maka untuk itu saudara-saudaraku, mari kita percaya dan kita terima Roh Kudus seperti api yang menyala. Seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23 yang memiliki perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus itu di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah
Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang yang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, di mana murid-murid Yesus mereka mengalami ketakutan dan mereka bersembunyi dalam suatu ruangan, di mana keadaan ruangan itu pintunya terkunci. Tetapi mereka tidak tahu bahwa di tengah-tengah mereka telah hadir, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dalam peristiwa ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan pelajari, saudara-saudaraku, di mana kehadiran Yesus mengubah ketakutan menjadi sukacita. Itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus. Mereka merasa takut sehingga pintu itu terkunci. Padahal Tuhan Yesus berkata dalam firman Allah, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Hanya Roh Kudus yang mampu memberikan kita, yaitu roh keberanian. Sehingga yang kita pelajari pada saat malam hari ini, yang pertama adalah kehadiran Yesus mengubah ketakutan menjadi sukacita. Dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, kita sebagai manusia, kadangkala kita memiliki rasa takut. Tapi kita percaya, kita sebagai anak-anak Allah, kita jangan khawatir lagi. Karena Allah kita itu adalah Allah Roh Kudus, Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Dan yang kedua adalah Yesus mengutus murid-muridnya. Dalam ayat 21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus mengutus murid-muridnya sebagaimana Bapa mengutusnya. Tugas dari murid-muridnya yang diberikan Yesus adalah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dan membawa pengampunan yang didukung oleh kuasa Roh Kudus dan yang menyembuhkan orang sakit. Mereka semua diberkati dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga kita saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya. Kita juga orang yang percaya, kita harus siap diutus oleh Allah. Seperti apa yang dikatakan oleh kitab Yesaya, ini aku, utuslah aku. Itulah ungkapan Nabi Yesaya. Begitu juga dengan ungkapan kita, agar kita siap diutus oleh Tuhan. Kalau kita siap diutus oleh Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kita saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dan hal yang ketiga adalah terimalah Roh Kudus. Dalam ayat 22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian,
ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kata mengembusi melambangkan pemberian hidup baru atau ciptaan baru dan pencurahan Roh Kudus. Secara mendasar, menghembusi adalah tanda bahwa manusia tidak bisa hidup dan melayani tanpa napas atau kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Di saat Tuhan berkata, terimalah Roh Kudus, Yesus mengembusi mereka dengan napas kehidupan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong yang diutus untuk memberikan damai sejahtera, kekuatan, serta memimpin hidup kita dalam kebenaran. Karena setiap orang percaya ketika menerima Roh Kudus dalam kehidupannya, maka secara otomatis hidupnya akan berubah. Kita telah menerima Yesus dalam kehidupan kita, kita juga secara otomatis menerima Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus bukan hanya semata-mata hanya sebuah janji kepada murid-muridnya, tetapi memiliki makna yang penting bahwa Roh Kudus tercurah bagi murid-muridnya. Roh Kudus merupakan pribadi ketiga dari Allah, yaitu Tritunggal yang diutus oleh Allah, yang tinggal bersama-sama dengan umatnya yang memiliki iman dan pengharapan. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, tubuh kita ini adalah bait Allah. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang diam, Roh Kudus dalamnya. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus memiliki apa yang namanya kekudusan. Dan hal yang keempat yang diajarkan Tuhan adalah kuasa untuk mengampuni. Dalam ayat 23 dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Roh Kudus memampukan murid-muridnya untuk menyatakan pengampunan dosa dan bekerja dari karya Kristus. Roh Kudus itu mampu mengubah segenap kehidupan kita. Roh Kudus itu kita butuhkan dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus memampukan kita untuk kita diberikan suatu pengampunan. Dalam doa Bapa kami juga diajarkan kepada kita, dikatakan, ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan itu adalah suatu pondasi yang utama dalam iman kita sebagai kita orang Kristen. Mengampuni bukan sekedar hanya anjuran, bukan sekedar hanya dengan kata-kata, melainkan perintah yang harus kita lakukan. Kalau perintah yang harus kita lakukan, tentu harus kita lakukan dengan benar. Kita jangan main-main. Jikalau kita melakukan pengampunan, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang pertama adalah ketika kita mengampuni, maka kita juga mendapatkan pengampunan dari Roh Kudus. Kalau kita mengampuni orang, maka pengampunan itu
juga kita dapatkan daripada Roh Kudus. Dan yang kedua, ketika kita mengampuni, maka ibadah kita akan berkenan kepada Tuhan ketika kita mengampuni terlebih dahulu. Dan yang ketiga, ketika kita mengampuni, maka pengampunan itu membawa pemulihan dan sukacita yang besar. Di masa penantian pencurahan Roh Kudus sampai hari Pentakosta nanti, mari kita bergiat dengan setia menantikan apa yang menjadi janji daripada Bapa. Janji Bapa kepada kita, Dia akan memberikan Roh penolong dan Roh kebenaran kepada kita sebagai kita pengikut Kristus. Janji Tuhan itu iya dan amin. Dia adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatannya dan tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Tuhan itu adalah janji yang pasti digenapi dalam kehidupan kita. Seperti Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham dengan sabar menanti janji Bapa. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia percaya, dia memiliki iman yang teguh. Sebagai ayat terakhir bagi kita, mari kita buka dalam kitab Injil Yohanes 16 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang itu adalah kedatangannya untuk yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus itu datang untuk yang kedua kali. Hanya Bapa yang mengetahuinya. Kalau kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali, di Alkitab telah dinubuatkan peristiwa apa yang akan terjadi, yaitu tanda-tanda pada akhir zaman, pengangkatan orang-orang percaya, penghakiman terakhir, langit dan bumi yang baru. Dalam seluruh hidup kita, saudara-saudaraku, bagaimana tanda-tanda akhir zaman ini? Kita sebagai orang yang percaya, kita harus berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Seperti apa yang disampaikan oleh Yesus dalam setiap apa yang harus kita rindukan. Saat kita merindukan janji Tuhan tergenapi dalam setiap kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita berdoa. Saat kita berdoa, kita percaya Roh Kudus, Roh yang lemah lembut akan mengurapi kita. Dia akan menjamah segenap kehidupan kita. Percayalah saudara-saudaraku, Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita dalam segenap kehidupan kita. Mari kita senantiasa berjaga-jaga dan hidup kudus dan siap sedia untuk menanti kedatangannya untuk kedua kali. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian kita dengan pujian Datang Roh Kudus Kudoa. Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuat kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu. Datang Roh Kudus Kudoa. Datang Roh Kudus Kudoa. Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuat kuasa-Mu, menurut kehendak Dia jamah, Dia jamah. Senap hidup dan beri damai hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamahku jadi baru. Sekali lagi, datang Roh Kudus Kudoa. Datang Roh Kudus Kudoa. Roh yang manis dan lembut, roh yang manis dan lembut, datang dengan kuat kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu. Dia jamah, haleluya. Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamahku jadi baru. Dia jamah, Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamahku jadi baru. Yesus jamahku jadi baru. Yesus jamahku jadi baru. Dengan bersyukur dan berterima kasih kami datang di hadapan-Mu, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat anugerah penyertaan-Mu kepada kami, di mana Engkau berikan kesetiaan kepada kami seluruh sidang jemaat-Mu untuk mengikuti ibadah doa 10 hari yang kami lakukan saat
malam hari ini. Biarpun kami lakukan dengan secara online, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kau hadir dalam ibadah yang kami lakukan. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah Engkau percayakan turut ambil bagian dalam pelayanan kudus-Mu dalam ibadah doa puasa kami saat malam hari ini. Diberkatilah hamba-Mu yang bermain musik, yang melayani kami dalam jalannya acara rekaman ini, yang memimpin pujian, yang menyampaikan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan memperlengkapi kami di hari-hari mendatang, agar dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan ada sukacita besar kami terima. Terutama dalam pemberitaan firman yang kami dengarkan saat malam hari ini. Engkau akan memberikan roh yang baru, hati yang baru yang dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Kami akan terima dengan penuh sukacita, kami akan terima dengan penuh kegirangan, yaitu Roh Kudus-Mu akan tergenapi dalam seluruh kehidupan kami. Itulah janji Bapa kepada kami, agar kami dicurahkan dengan Roh Kudus-Mu. Janji-Mu adalah ya dan amin. Kami aminkan ya Tuhan, bahwa saat malam hari ini janji-Mu itu telah digenapi dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Ketika kami berdoa, kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mengajari kami. Saat malam hari ini ya Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah puasa ini, baik yang mengikutinya yaitu sidang jemaat-Mu yang ada di Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa, baik mereka di luar daripada gereja kami. Kami percaya damai sejahtera yang daripada Tuhan melingkupi seluruh kehidupan mereka. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha baik, kami serahkan semuanya kehidupan sidang jemaat-Mu, dari yang termuda sampai yang tertua. Biar Roh Tuhan melingkupi seluruh kehidupan mereka, memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Jikalau ada mereka yang lemah, Engkau kuatkan. Jikalau ada mereka yang terikat, Engkau bebaskan. Jikalau ada yang sakit, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan segenap sakit penyakit mereka. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, mereka yang sakit telah Engkau sembuhkan. Kami juga berdoa buat pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di hari-hari mendatang, yaitu dalam ibadah penantian curahan kuasa Roh Kudus-Mu sampai hari Pentakosta nanti, di mana kami menantikan janji Bapa, dan kami percaya itu akan kami terima dalam setiap kehidupan kami, asal kami sungguh-sungguh memiliki iman pengharapan hanya kepada Yesus Kristus. Api Pentakosta itu menyala bagi segenap kehidupan kami, sehingga genaplah sukacita kami, genaplah damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami di saat kami mengikuti ibadah doa 10 hari ini. Ada rasa kedamaian yang kami miliki
karena kami hanya mengikut Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, sempurnakanlah segala doa permohonan kami yang kami mohonkan saat malam hari ini. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Dan di dalam nama itu Tuhan, kami sama-sama datang menyapamu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.